Berikut ini kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video penganiayaan dan penistaan yang dilakukan oleh sekelompok umat muslim yang katanya agama Islam adalah agama damai. Cuplikan video ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, di mana hal ini pun terjadi di luar negeri, terutama di negara mayoritas muslim seperti Pakistan, Iran, Afghanistan, Mesir dan lain-lain. Peristiwa ini menjadi sorotan setelah sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan sekelompok warga membubarkan paksa kegiatan ibadah dan merusak bangunan rumah doa GKSI. Dalam video itu memperlihatkan massa berteriak-teriak, membawa balok kayu dan melakukan pengerusakan. Terdengar pula suara histeris ketakutan dari jemaat yang mayoritas perempuan dan anak-anak. Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Salah satu akun Instagram yang mengunggah video aksi tersebut adalah Sukabumi_1 pada Sabtu, 28 Juni 2025. Dalam video tersebut, tampak sejumlah massa merusak bangunan hingga memecahnya. Ketika terjadi chaos ya di Indonesia. Ini tahun 98? 1996 ya. 96. Mulai di situ Bondo wah, kenapa gereja dengan mudahnya rentannya gereja dibakarin seperti ini gitu. Iya. Waktu itu banyak banget memang dibakar. Iya. 1650 gereja dibakarin. Wow. 1600. Iya. Dan saya dari situ pergi ke kota-kota dan anehnya sebetulnya kalau orang berkata saya ini tokoh doa, I don't think so. Aku tuh nggak pinter doa. Aku tuh hanya mobilisasi doa untuk karena melihat satu sikon yang ini no help, tidak ada pertolongan. Setiap tahun, jutaan umat Kristen di seluruh dunia hidup di bawah tekanan, diskriminasi, bahkan penganiayaan brutal karena iman mereka. Menurut Open Doors World Watch List 2025, lebih dari 365 juta umat Kristen tinggal di negara yang mengalami tingkat penganiayaan tinggi hingga ekstrim. Dari jumlah itu, sebagian besar berada di negara-negara mayoritas Muslim, di mana mengekspresikan iman Kristen sering berakibat ancaman fisik, intimidasi sosial, dan hukuman-hukum berat. Sumber, Open Doors WWL 2025. Realitas terkini, penganiayaan umat Kristen di dunia Muslim. Periode September, Oktober 2025. Setiap tahun, jutaan umat Kristen di seluruh dunia hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, diskriminasi, bahkan kekerasan hanya karena mereka percaya kepada Kristus. Menurut Open Doors World Watch List 2025, lebih dari 365 juta umat Kristen kini tinggal di negara dengan tingkat penganiayaan tinggi hingga ekstrim, dan sebagian besar diantaranya berada di negara-negara mayoritas Muslim. Dalam 2 bulan terakhir saja, antara September hingga Oktober 2025, sejumlah kasus serius kembali mencuat di berbagai belahan dunia Islam. Di Nigeria, serangan brutal terjadi di negara bagian Plateau dan Kaduna. Sedikitnya 38 umat Kristen dibunuh, 7 gereja dibakar, dan ratusan warga mengungsi setelah diserang kelompok bersenjata Fulani. Reuters, 19 September 2025. Di Pakistan, kasus tuduhan penghujatan kembali memicu tragedi. Di kota Faisalabad, massa menyerang komunitas Kristen setelah seorang remaja berusia 17 tahun dituduh menghina Nabi Muhammad. 2 gereja dan lebih dari 30 rumah warga Kristen dibakar, menewaskan sedikitnya 3 orang. BBC, 4 Oktober 2025. Di Mesir, umat Koptik kembali menjadi sasaran kebencian. Gereja Santa Mary di wilayah Minya dibakar pada 8 September 2025, menewaskan 6 jemaat, termasuk 2 anak-anak. Pemerintah mengonfirmasi adanya pembakaran disengaja. Al Jazeera, 9 September 2025. Sementara itu di Iran, aparat keamanan menangkap 12 umat Kristen Persia hanya karena menghadiri ibadah rumah tangga. Mereka dituduh menyebarkan ajaran barat dan menghina kesucian Islam. Artikel 18, 12 September 2025. Bahkan di Indonesia, yang dikenal moderat, intoleransi agama tetap nyata. Pada 22 September 2025, sekelompok warga menolak pembangunan gereja HKBP di Bekasi. Meskipun tidak ada korban jiwa, ancaman kekerasan terhadap pendeta dan jemaat membuat proyek dihentikan. Setara Institut, 2025. Dan di Sudan,
Konflik bersenjata antara faksi militer dan kelompok Islamis menyebabkan 4 gereja dibakar dan lebih dari 20 umat Kristen terbunuh di Khartoum dan Omdurman. Reuters, 7 Oktober 2025. Kasus-kasus ini hanyalah sebagian kecil dari kenyataan pahit yang dialami umat Kristen di dunia Muslim. Polanya sama, kebebasan beribadah dibatasi, rumah ibadah diserang, dan umat Kristen menjadi sasaran kekerasan sektarian tanpa perlindungan hukum yang memadai. Menurut Aid to the Church in Need, 2024, kekerasan terhadap umat Kristen tidak lagi bersifat insidental, tetapi telah menjadi pola sosial dan politik di sejumlah negara, di mana ideologi agama digunakan untuk menjustifikasi diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas iman. Laporan State Department 2024 menegaskan bahwa dalam banyak kasus, aparat pemerintah justru gagal, atau enggan, menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan, terutama jika pelaku berasal dari kelompok mayoritas agama. Dengan semua fakta ini, satu hal menjadi jelas, penganiayaan terhadap umat Kristen bukan sekadar isu keagamaan, tetapi masalah kemanusiaan global. Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebebasan beragama, hak paling mendasar manusia, masih terus diinjak di banyak wilayah yang mengaku menjunjung agama damai. Lalu bagaimana wajah penganiayaan itu terlihat di masing-masing negara mayoritas Muslim? Mari kita lihat satu persatu, dari Afghanistan hingga Nigeria. Negara dan tingkat penganiayaan. Indonesia. Di Indonesia, penganiayaan ekstrim jarang, tetapi intoleransi sistemik masih kuat. Kasus penolakan izin pendirian gereja, perusakan tempat ibadah, gangguan ibadah, serta tekanan sosial terhadap umat Kristen terus terjadi. Menurut Setara Institut 2024, terdapat lebih dari 300 kasus intoleransi agama terhadap umat Kristen sepanjang tahun, mulai dari intimidasi, pelarangan ibadah, hingga perusakan rumah ibadah. Sejak kemerdekaan hingga kini, lebih dari 1.000 gereja di Indonesia telah dibakar atau diserang, disertai kekerasan terhadap penganut agama lain seperti Hindu dan Buddha di beberapa wilayah. Sumber, Setara Institut 2024, Komnas HAM, Tempo Investigasi 2023. Afghanistan. Jumlah umat Kristen, 8.000 orang hingga 10.000 orang, rahasia karena risiko ekstrim. Bentuk penganiayaan, penangkapan, penyiksaan, ancaman mati, pemaksaan pindah agama. Korban, sedikitnya ratusan ditahan dan puluhan dieksekusi sejak Taliban berkuasa tahun 2021 hingga tahun 2025. Sumber, Open Doors 2025, State Department 2024. Somalia. Jumlah umat Kristen, kurang dari 20.000 orang. Bentuk penganiayaan, pembunuhan, pengusiran, ancaman dari Al-Shabaab. Korban, sekitar 50 orang hingga 70 orang dibunuh per tahun terhadap penganut Kristen. Sumber, ACN 2024, Open Doors 2025. Libya. Jumlah umat Kristen, kurang dari 40.000, terutama migran Afrika. Bentuk penganiayaan, penyiksaan, penahanan ilegal, eksekusi oleh milisi Islamis. Korban, puluhan orang dibunuh setiap tahun karena iman Kristen. Sumber, State Department 2024, Amnesty 2024. Pakistan. Jumlah umat Kristen, 3-4 juta orang. Bentuk penganiayaan, tuduhan penghujatan, pembunuhan, perkosaan, penyerangan terhadap gereja. Korban, lebih dari 1.000 kasus kekerasan tiap tahun, dan ratusan kasus hukum penghujatan dengan ancaman mati. Sumber, Open Doors 2025, State Department 2024, HRW 2024. Iran. Jumlah umat Kristen, kurang 400.000 orang, termasuk mualaf dari Islam. Bentuk penganiayaan, penahanan, penyiksaan di penjara, pengawasan intelijen, hukuman mati bagi murtadin. Korban, ratusan penangkapan dan puluhan penyiksaan setiap tahun. Sumber, ACN 2024, State Department 2024. Arab Saudi. Jumlah umat Kristen, 1 hingga 2 juta orang, migran Asia dan Afrika. Bentuk penganiayaan, larangan ibadah publik, razia, deportasi, penyitaan Alkitab. Korban, tidak terhitung secara resmi. Semua kegiatan Kristen bersifat underground. Sumber, Open Doors 2025, Amnesty 2024. Nigeria.
Jumlah umat Kristen, kurang lebih 100 juta orang, sekitar 46% populasi. Bentuk penganiayaan, serangan dari kelompok militan Islam seperti Boko Haram dan Fulani, pembakaran gereja, pembunuhan, penculikan. Korban, lebih dari 5.000 umat Kristen dibunuh sepanjang 2024, menjadikan Nigeria negara dengan jumlah korban terbanyak di dunia. Sumber, Open Doors 2025, ACN 2024, State Department 2024. Uganda. Jumlah umat Kristen, kurang lebih 31 juta, sekitar 75% populasi. Bentuk penganiayaan, serangan terhadap penganut Kristen yang meninggalkan Islam, pembakaran rumah dan gereja di wilayah timur. Korban, sedikitnya belasan orang dibunuh dan puluhan gereja diserang setiap tahun, terutama di distrik Mbale dan Palisa. Sumber, Open Doors 2025, ACN 2024. Mesir. Jumlah umat Kristen, kurang lebih 10 hingga 15 juta orang, kebanyakan gereja Koptik. Bentuk penganiayaan, pembakaran gereja, serangan massa, pelecehan hukum, penahanan terhadap mualaf dari Islam. Korban, lebih dari 80 gereja diserang atau dibakar sejak 2013, dengan ratusan umat Koptik tewas akibat kekerasan sektarian. Sumber, State Department 2024, Amnesty 2024, ACN 2024. Bentuk penganiayaan. Penganiayaan terhadap umat Kristen tidak hanya berupa kekerasan fisik. Banyak yang dipecat dari pekerjaan, diusir dari rumah, diputus hubungan keluarga, atau kehilangan hak pendidikan karena identitas agamanya. Mereka juga hidup di bawah tekanan sosial dan ancaman pidana, bahkan ancaman mati bagi yang dianggap murtad dari Islam. Aid to the Church in Need, 2024. Dampak sosial dan psikologis. Akibat penganiayaan, jutaan umat Kristen mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan mata pencaharian, dan ketakutan beribadah. Menurut Open Doors 2025, 1 dari 8 umat Kristen di dunia menghadapi ancaman serius terhadap nyawanya hanya karena iman yang mereka anut. Fakta yang tak bisa dipungkiri, dunia modern dan produk kafir. Zaman sekarang, hampir seluruh hasil kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan modern yang kita nikmati setiap hari, lahir dari dunia yang disebut kafir oleh sebagian umat Islam, dunia Kristen dan Yahudi. Lihat sekeliling kita, mobil, listrik, komputer, internet, kulkas, obat-obatan, bahkan sistem pendidikan modern, semuanya hasil karya ilmuwan dari dunia barat yang mayoritas non-muslim. Sekitar 98% teknologi yang dipakai umat muslim saat ini berasal dari inovasi orang Kristen atau Yahudi. Jangan berkata, mobil itu dari Jepang, karena mobil, mesin pembakaran, dan konsep mekaniknya ditemukan oleh insinyur Kristen Eropa. Jepang hanya mengembangkan produksi industri. Bahkan umat Shinto di Jepang pun dianggap kafir dalam hukum Islam. Sekarang renungkan, hasil dan produk umat muslim apa yang Anda pakai hari ini? Jilbab. Itu pun dibuat oleh pabrik, mesin, dan teknologi ciptaan non-muslim. Beras yang Anda makan diolah dengan pupuk, traktor, dan alat transportasi hasil rekayasa ilmuwan non-muslim. Lalu atas dasar apa sebagian umat Islam merasa berhak membenci, memusuhi, atau menganiaya umat Kristen, padahal hampir semua kenyamanan hidup mereka bergantung pada hasil karya umat yang mereka sebut kafir? Tanamkan rasa malu dan logika sehat dalam diri. Hanya manusia yang kehilangan akal yang memusuhi tetangganya, sementara setiap hari memakai hasil karya tangan tetangga itu. Refleksi, bagaimana mengatasi semua ini? Pertanyaannya kini, apakah benar ajaran Islam mendorong manusia untuk saling menindas dan membenci? Ataukah hanya karena penafsiran sempit para pemimpinnya? Jika Islam mengajarkan kasih dan keadilan, mengapa di banyak negara mayoritas Muslim, kebencian terhadap Kristen menjadi bagian dari budaya sosial dan politik? Hanya nalar yang jujur yang bisa menjawab ini. Jika ajaran agama dijadikan alat diskriminasi, maka manusia telah menjauh dari Sang Pencipta yang sejati. Kesimpulan dan refleksi akhir. Fakta global menunjukkan, kebebasan beragama masih jauh dari kata aman di banyak negara mayoritas Muslim. Dari Asia hingga Afrika, jutaan umat Kristen hidup dalam ketakutan. Namun, justru dari kesadaran ini, umat beragama, terutama umat Islam, ditantang untuk berubah. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan keberanian berpikir, membuka hati, dan menghormati sesama manusia ciptaan Tuhan. Referensi utama 1. Open Doors International, World Watch List 2025. 2.
2. US Department of State, International Religious Freedom Report 2024. 3. Itu The Church in Need, ACN, Persecution Report 2024. 4. Setara Institut, Laporan Toleransi dan Kebebasan Beragama 2024. 5. Amnesty International, Human Rights Annual Report 2024. 6. Human Rights Watch, HRW, Global Religious Freedom Update 2024.